Hadirin, saat Allah menciptakan manusia, bersamaan dengan penciptaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan secara tegas di beragam alam yang telah tercipta sebelumnya akan tugas, fungsi, dan misi yang mengiringi penciptaan manusia itu untuk menunjukkan keagungannya sebagai Tuhan dan membedakan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Maka bukti kebertuhanan kita ditunjukkan dengan beribadah kepadanya. Maka diinformasikanlah fungsi pertama penciptaan manusia itu di dalam surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56 sebagai fungsi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya demi beribadah kepada aku. Allah menegaskan, membuka informasi ini dengan menggunakan huruf ma. Ma berfungsi sebagai nafi, menafikan, meniadakan segala jenis aktivitas dalam konteks berkehidupan di manusia itu, kecuali hanya untuk menjadikan seluruh kegiatannya, aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Artinya, tiap manusia yang beraktivitas dan tidak menjadikan kegiatannya yang ia kerjakan dalam rutinitasnya sebagai ibadah, pengabdian, kebertuhanan kita kepada Allah, maka ada yang keluar dari jalur kemanusiaannya yang tidak diakui oleh Allah. Seyogianya mata ini memandang dengan ibadah. Seyogianya telinga ini mendengar menjadi ibadah. Seyogianya lisan ini berucap menjadi ibadah. Oleh karena itulah kemudian ketika ditampilkan di dalam Al-Quran fungsi tubuh kita saja, maka diikat dengan sisi keberyakinan kita kepada Allah yang bernilai dengan ibadah. Mata ketika ditampilkan fungsinya diiringi dengan sifat iman. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, yakin kepada Allah, yakin dan bertuhan kepada Allah, gunakan imannya sebagai sinar untuk memandu pandangannya. Lihat yang baik-baik, lihat yang dibenarkan oleh imannya. Jika yang dipandang itu tidak sesuai dengan kriteria iman, maka palingkan pandangan itu. Itu yang disebut dengan ghaddul basar. Demikian lisan ketika akan bertutur, dipandu dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. La ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, gunakan lisanmu untuk bertutur yang baik. Jauhi sifat saling mencela dan merendahkan. Jauhi berbuat hoax, gibah, berbicara tentang keburukan-keburukan orang. Nabi menegaskan, sepanjang kau masih merasa punya iman dan yakin akan dipertaruhkan imanmu itu di akhirat, maka buktikan iman itu mengalir ke lisanmu dengan berkata yang baik. Mampu itu dilakukan, maka diamlah engkau. Rumus di Al-Quran mengatakan, setiap ada perbuatan didorong oleh iman, maka perbuatan itu menjadi soleh. Soleh itu artinya perbuatan yang dinilai baik oleh Allah. Jika Allah menilai baik satu perbuatan, perbuatan itu disebut dengan soleh. Bukan sekedar baik. Anak saleh, anak yang dididik sampai Allah menilai pendidikan itu baik. Bukan sekedar baik. Banyak anak baik, menurut Allah tidak baik. Dia pintar, menurut orang baik. Tak sholat, menurut Allah tak baik. Dia bagus, disiplin, baik menurut manusia. Tapi berzina juga. Tapi melanggar aturan kehidupan juga. Maka menurut Allah belum saleh. Maka iman bertemu dengan perbuatan baik, iman itu menjadikan perbuatan baik menjadi saleh. Ini yang dimaksud Al-Quran surah 103. Al-Asr. Allah berfirman, wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman bertemu dengan amal. Walaupun amalnya dijamakkan amilu, maka punya sifat salihat di dalamnya. Iman masuk ke mata, mata memandang, maka pandangan mata menjadi saleh.
Mustahil ada orang memandang dengan imannya, memandang pada yang tidak terkenankan oleh Allah. Iman masuk ke lisan, maka iman akan membimbing lisan berkata yang saleh. Iman masuk ke telinga, telinga akan mendengar yang saleh. Iman masuk ke tangan sampai ke ujung kaki, maka tubuh ini tidak akan pernah digunakan kecuali pada yang saleh, yang baik, yang ditetapkan oleh Allah. Segala perbuatan baik yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang dimaksud penghambaan kita kepada Allah. Itulah ibadah. Maka dilatihlah kita dengan sifat ritual. Sholat itu bagian dari pelatihan. Supaya tunduk, supaya sujud. Maka hadirin, ibadah-ibadah ritual itu melatih penguatan iman kita, sehingga ketika iman itu wujud dalam bentuk sinar yang kuat sebagai cahaya, seperti sinyal di handphone Anda, ada sinyalnya, aktif fungsi handphonenya. Tubuh ini butuh sinyal, sinyal imannya hidup keadaan amal soleh di dalam tubuh kita. Demikian seharusnya. Jadi ayah, ayah yang saleh. Jadi anak, anak yang saleh. Jadi istri yang salehah. Jadi pekerja, karyawan, apapun sifatnya, sampai ke pimpinan pasti saleh. Jadi pemimpin yang saleh. Kapan? Ketika iman itu diaktifkan, ketika penghambaan itu hadir. Itulah sebabnya kenapa kita butuh latihan ibadah ritual, guna mengaktifkan iman, supaya iman itu membimbing kembali pada fitrah kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Bukan sekedar salat, bukan sekedar puasa. Semua aktivitas kehidupan kita dalam rangka membuktikan kita ini punya Tuhan. Dan satu saat kita kembali kepada Allah. Hadirin, fungsi yang kedua, saking pentingnya fungsi ini diviralkan oleh Allah bahkan di semua makhluk yang tercipta sebelum kita. Malaikat, jin. Jin diciptakan sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia dari bahan yang berbeda, materi yang tak sama, dari api yang bergolak. Malaikat diciptakan sebelum jin dari cahaya. Malaikat cahaya, jin dari api, kita dari materi yang berbeda, tanah yang khusus. Kita hadirin, jin diinfokan, malaikat diinfokan, diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memviralkan, menginformasikan pada seluruh malaikat dan jin yang tercipta sebelum manusia, bukan fungsi penciptaan manusia. Ja'il itu fungsinya, Khalik menciptanya. Melekatkan fungsi pada penciptaan disebut ja'il. Di mana ditemukan ayat penciptaan? Di Quran surah ke-15, ayat 28. Dengan pembuka yang serupa, konteks yang berbeda. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Di Quran surah ke-15 ayat ke-28 disebutkan Khalik mencipta. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak ada fungsinya. Tidak ada yang sia-sia. Maka diviralkan kenapa diciptakan bashar manusia ini. Maka disebutkan ja'ilu fil ardi, diberikan misi fil ardi, di tempat yang dipijak. Kita artikan bumi. Kita berpijak, lahirnya di situ, tumbuhnya di situ, berkembangnya di situ. Dalam konteks kekinian disebut dengan negara. Kita lahir di Indonesia, punya tanggung jawab sebagai khalifah di Indonesia. Kita bagian warga negara, bagian warga global, punya tanggung jawab secara global. Dimanapun kita berada menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu pemakmur. Khalifah itu pembawa manfaat. Khalifah itu pembawa kesuksesan. Khalifah itu saling menggantikan. Allah ingin mengatakan, dimanapun kita beraktivitas, upayakan kita menampilkan aspek manfaat dalam kehidupan. Mata memandang bermanfaat. Kalau bekerja bermanfaat. Punya kedudukan, buat kebijakan yang bermanfaat. Anda sebagai pebisnis ada harta, gunakan pada yang bermanfaat. Jadi ayah bermanfaat. Jadi warga global, dimanapun berada, jaga kebaikan-kebaikan. Tunjukkan kita itu muslim. Muslim yang disiplin, muslim yang bermanfaat, muslim yang baik. Dan alirkan nilai-nilai ini kepada seluruh keturunan kita untuk menggantikan. Karena disebut khalifah, artinya hidup yang tidak abadi. Ala fayakhlufu, hari ini kita hidup, besok ada yang menggantikan. Pastikan kalau Anda sukses sekarang, anak Anda mesti lebih sukses dibandingkan dengan kita saat ini. Cucu kita mesti lebih sukses dibandingkan dengan anak kita saat ini. Itulah khalifah. Ada fungsi pendidikannya, ada fungsi sosialnya, ada fungsi ekonominya, dan fungsi kehidupannya. Itulah yang menjadikan Allah dengan rahmatnya
membentangkan sebagian waktu dalam kita berkehidupan untuk berintrospeksi kembali, mengevaluasi dan melihat tentang visi-visi tinggi kehidupan kita ini. Maka dibentangkanlah 3 waktu secara berurutan. Puncaknya pada bagian yang terakhir. Waktu pertama, bulan ke-7 Rajab. Waktu kedua, bulan Sya'ban, bulan ke-8. Dan puncak evaluasinya jadi di bulan ke-9, yaitu Ramadan. Dalam hal ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diamati oleh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang paling dekat dengan beliau mendokumentasikan kegiatan beliau, memfatwakan itu, dicatat oleh para sahabat, didokumentasikan, kodifikasikan oleh para tabi'in setelahnya, dimunculkan dalam kitab-kitab hadis, yaitu keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang memadukan 3 bagian ini. Dokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 1969. Di Sahih Muslim nomor hadis 1156. Di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2434 dan juga dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 768. Dikatakan an Ummil Mukminin Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah, ibunda kita semua, pernah menyampaikan apa yang beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fanaqula la yuftiru wa yuftiru fanaqula la yasumu. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, hadisnya tentang Rajab, menyontohkan pada kami menunaikan puasa sampai kami menyimpulkan seakan-akan beliau nggak buka, saking sering puasanya. Tapi juga terlihat di kesempatan itu di Rajab sering kali buka, seakan-akan beliau tidak puasa. Kemudian apa komentar berikutnya? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Tapi ketika sampai ke bulan Ramadan, lompat dulu ke bulan ke-9, ketika sampai ke bulan Ramadan, beliau sempurnakan puasa selama sebulan penuh. Sama ra'aitu, ini poinnya. Dan tidaklah aku melihat beliau farasiyaman minhu fi Sya'ban, memperbanyak lagi puasa walaupun tak sampai sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Perhatikan urutannya. Latihan puasa di Rajab, diperbanyak lagi hampir-hampir seluruh bulannya kecuali sedikit di bulan Sya'ban, disempurnakan di bulan Ramadan. Ulama menyimpulkan perbuatan Nabi ini diantaranya sebagai berikut. Tidak ada satu amalan yang algoritmanya mengembalikan lagi kesadaran kita untuk menghamba, meningkatkan amal soleh, menjauhi amal salah kecuali puasa. Bukankah saat puasa kita berkenan meninggalkan maksiat, walaupun awalnya hanya latihan, pada akhirnya jadi kebiasaan. Orang sedang puasa nggak mau bohong, orang sedang puasa tidak mau menipu. Minimal awalnya takut batal puasanya. Depan dengan berlatih selama sebulan, semakin kenal Allah, jadilah kebiasaan pada dirinya, mengembalikan kita kepada fitrah. Jadi sekarang nutup khutbah ini, kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Biasanya sebagian orang-orang saleh sesuai dengan ajal dan takdirnya mendahului kita. Ada ulama, ada orang-orang biasa tapi kelihatan saleh luar biasa. Mungkin menurut Allah dia sudah tidak perlu Ramadan lagi, sesuai dengan takdirnya, cukup amalnya, dipanggil kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Amalnya sudah banyak, ilmunya sudah banyak, kebiasaan baiknya sudah banyak, selesai, pulang. Masih membutuhkan Sya'ban ini untuk melihat dalaman hati kita yang baik. Sampai ada hadis di pertengahan Sya'ban itu, Allah menelisik pertengahan malam Sya'bannya. Dalam hati-hati setiap jiwa manusia, apakah masih ada yang punya dendam? Apakah ada yang masih punya perasaan yang tidak baik? Hanya untuk memberi kesempatan dia bertobat dan kembali kepada jalan yang baik supaya bisa menikmati Ramadan dengan penuh semangat dan keindahan. Jadi kita memang bukan jadi orang yang terbaik, tapi kita yakin kita akan dihisab oleh Allah yang Maha Baik. Jangan sampai menyimpulkan bahwa amal kita sudah aman. Anda sering menyebut Imam Asy-Syafi'i, Anda sering menyebut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Para sahabat ribuan tahun yang lalu sudah wafat. Artinya apa? Umur mereka singkat di dunia,
di alam kubur lebih panjang. Hukum mengatakan setiap berangkat ke tempat baru dengan durasi yang panjang, bekalnya harus lebih banyak dikumpulkan. Untuk menutup khutbah ini, kita mengingatkan pada diri sendiri dan kita semua. Mari sadar diri bahwa kita akan wafat. Allah Maha Baik, masih diberi kesempatan untuk bertobat, mengevaluasi diri. Semoga Jumat ini mengembalikan kita pada kesadaran yang utuh untuk memanfaatkan Sya'ban. Berintrospeksi, pulang ke rumah. Jika ada masalah dengan keluarga, minta maaf. Minta maaf pada ibu, minta maaf pada istri, minta maaf pada anak-anak. Mungkin perbuatan baik itu hadir bukan karena kita, karena doa-doa mereka yang baik. Tapi mungkin perbuatan buruk mereka bukan karena mereka buruk, ada saham kita di situ yang tidak baik, yang tidak halal, kebiasaan yang tidak baik. Manfaatkan itu. Mudah-mudahan kita diridhai di bulan Sya'ban dan tenang memasuki bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Sebelum kita berdoa, menekankan keutamaan bulan Sya'ban, satu, bulan yang membimbing kita untuk berintrospeksi kembali tentang hakikat kehidupan kita semua. Dua, keutamaan di Sya'ban, Allah menampilkan beragam bentuk rahmat dalam bentuk ampunan dan kesadaran untuk menghamba. Sehingga dengan itu, kita diberikan kemudahan memasuki bulan Ramadan. Dan yang ketiga, Sya'ban kesempatan untuk belajar, meningkatkan pengetahuan dan kedekatan kepada Allah seperti orang-orang dulu pernah melakukannya. Semoga dengan doa yang akan kita panjatkan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan bulan ini sehingga pekerjaan kita dimudahkan, dosa kita diampuni dan masuk dalam keadaan Ramadan menjadi keadaan yang tenang, diberkahi dan dimuliakan. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di Jumat ini, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini, kecuali Engkau telah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang tengah gelisah, mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang terlilit oleh utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan sakitnya. Jika ada yang sedang merasakan kesulitan dalam apapun di kehidupannya, mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban hadha, wa balighna Ramadan. Ya Allah, rapatkan dan anugerahkan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban ini. Agar kami mampu meningkatkan, ya Allah, ketaatan kami kepadamu, berintrospeksi dalam hidup kami, dan mohon dengan itu, jadikan bekal yang cukup untuk Engkau sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Rabbal Alamin. Allahumma hafad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wahdi umara'aha wa rusaha liyahtadu ilaik wa liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negara kami ini Indonesia, ya Allah. Jadikan negeri yang baik, negeri yang makmur. Berikan hidayah pada seluruh pemimpinnya di seluruh level kepemimpinan untuk bersikap adil dalam kebijakan dan mengambil petunjuk darimu, ya Allah, yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Mohon jaga para ulama kami, ya Allah. Ikhlaskan mereka, berikan kemampuan ilmu yang mencerahkan dan menyatukan umat, jauhkan dari sifat-sifat provokatif dan memecah belah. Allahumma barik hadzal masjid, wa barik ya Allah mu'tamiri, wa barik ya Allah makatib haulah. Ya Allah, berkahi masjid ini, jamaahnya, orang-orang yang bertugas di gedung ini dan sekitarannya, mudahkan urusannya, mudahkan pekerjaannya, berkahi pekerjaannya, berkahi keluarganya, bimbing ya Allah mereka untuk bertobat, menghindari berbagai macam perbuatan maksiat dan berikan kebaikan dalam kehidupan dan akhir hidupnya husnul khatimah. Allahumma ya Allah biha bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله